sangat bersemangat dan mencintai sekali budaya Sumatera Utara. Rio Silain, apa kabar Rio? Baik, Mas. Rio, tadi seperti tadi sedikit ada ilustrasi, biasanya anak muda itu lebih suka ngeband, nyanyi solo. Kok Rio benar-benar mencintai, dan saya dengar sudah cukup lama sebenarnya saya mendengar Rio. Cuma kesempatan ini baru kali pertama nih saya wawancara sama Rio. Sebenarnya berawalnya memang saya juga dulu begitu, jadi nyanyi ngeband gitu, nyanyi sendiri. Dan kalau dibilang cinta dengan budaya Indonesia, tapi nggak pernah punya misi untuk mengembangkan budaya itu sendiri. Sampai akhirnya pada waktu tahun 2012 saya dengan kelompok yang saya buat, Voice of Indonesia, kita berangkat waktu itu ke Australia dalam festival Indonesian Music, Art, dan juga Food Festival. Waktu itu saya nyanyi gitu, saya nyanyi lagu Butet. Setelah saya nyanyi, tiba-tiba salah seorang turis datang gitu. Mungkin bukan turis ya, mungkin penduduk lokal gitu. Datang terus dia kasih salam sama saya. Wah, bagus banget penampilannya, suaranya bagus gini-gini. Terus ngomong-ngomong saya tanya, kenapa kamu dari Indonesia bawain lagu Mandarin? Saya kaget, saya nggak bawain lagu Mandarin tadi. Itu yang tadi Butet. Pas itu seperti wake up call buat saya. Karena ternyata itu 2012 ya, orang masih banyak tahu bahwa budaya kita itu di luar itu dikenal sebagai budaya bangsa lain. Saat itu saya punya satu visi gitu untuk balik ke Jakarta. Saya punya grup namanya Voice of Indonesia. Saya akan menyuarakan ini untuk bangsa sendiri, lebih baik lagi kalau bisa untuk dunia. Dan kebetulan karena seorang Batak, saya harus kembali untuk membawa misi budaya Batak. Rio sendiri melihat bahwa sejauh mana sih sekarang anak muda Indonesia mencintai, paling nggak yang di Sumatera Utara terhadap kesenian Batak ini sendiri atau kesenian Sumatera Utara? Kalau untuk kita yang orang Batak gitu ya, mungkin memang sangat mencintai sekali karena memang kebetulan lagu-lagu Batak itu kan sangat dinamis. Ya, gitu. Tapi untuk mereka-mereka yang sudah dirantau sama seperti saya gitu, yang lahir bukan di tanah Batak, bahkan kebetulan karena saya punya satu kelompok tadi, Voice of Indonesia, itu sebuah kelompok performing arts. Saya melatih anak-anak kecil gitu. Ketika saya berikan teks lagu daerah gitu kayak Sik Sik si Batu Manikam gitu, ketika mereka terima, kebetulan karena mereka rata-rata sekolahnya National Plus. Terus dia tanya, ini lagu bahasa Inggris ya? Jadi mereka no idea gitu. Saya nggak tahu memang segitu kurangnya kah sekarang pendidikan seni budaya gitu di sekolah-sekolah. Kalau saya lihat masih kurang ya. Itu di Jakarta. Ya, betul. Ya, gitu. Saya ingat sekali di Boston itu ada berapa ribu orang yang sangat kayaknya yang jadi headline itu justru beritanya dari Pak Uki. Gimana kecepatan tinggi tadi. Tata, mulutnya itu lebih cepat daripada almarhum Aljiro loh sebenarnya. Pak Uki, agar anak muda lebih semangat, kira-kira ada kiat-kiatnya nggak? Sebenarnya saya sebagai pengajar di IKJ sudah hampir 45 tahun khusus mengajar Aceh gitu. Tahun-tahun 90 itu dengan Mbak Ratna Riantiano kami mengadakan apresiasi kesenian Aceh kepada sekolah-sekolah SMA, SMP. Jadi apresiasi se-Jabodetabek sampai tahun 2000-an. Kemudian berkembang itu rupanya yang sampai hari ini teman-teman Aceh yang bukan orang Aceh mengajar di SMA. Mungkin kalau satu kali festival sampai 50 tim, 70 tim. Sebelum menutup segmen ini, saya ingin sekali mendengar Rio nyanyikan lagu Butet. Tolong diiringi Mas Andre. Butet di panggung siang jauh amangmu ale butet damar gurilang damar darurat ale butet. Luar biasa, Mirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia.